ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah studi Islam 2 dari dosen pengampu Bapak Mentohar MPDI tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Sebelumnya perkenalkan, di kelompok 1 ini ada beberapa anggota, yaitu yang pertama Indah Mulyani dengan NIM 56, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Naufal Rizal dengan NIM 66, yang ketiga ada Rizka Septianingrum dengan NIM 82, yang keempat ada Salsabila Restiviani dengan NIM 88. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan materinya, yaitu pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Gerakan pembaruan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan sang pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Al-ruju ila Al-Quran wa Al-Sunnah yang pada perkembangannya menjadi landasan normatif di kalangan Islam modernis. Secara bahasa, pembaharuan berasal dari kata baharu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dan pembaharuan dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang berkaitan dengan Islam yang dulunya tidak ada. Kata modernisasi atau modernisme merupakan serapan dari dunia barat yang berarti pembaharuan. Rifyal Ka'bah mendefinisikan pembaharuan yang olehnya disebut pembaharuan yang bervisi modernis sebagai melihat Islam sejalan dengan semat zaman modern. Yang B adalah kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah Kesultanan Utsmani. Didirikan oleh Utsman, putra Artogol dari kabilah Oghuz di Mongol. Awalnya datang ke Turki untuk meminta suaka politik kepada penguasa Seljuk dari serangan tentara Mongol. Utsman dipercaya menjadi panglima perang dinasti Seljuk menggantikan ayahnya. Setelah Sultan Alauddin wafat, Utsman mengambil alih kekuasaan. Sejak itu berdirilah dinasti Utsman. Pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih, Kesultanan Utsmani mengalami puncak kejayaan dan dapat menaklukkan wilayah Bizantium serta Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Kemajuan Kesultanan Utsmani ditunjukkan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang pemerintahan dan militer. Tingkatan paling tinggi dipegang oleh Sultan. Tingkat kedua Perdana Menteri atau Sadrazan. Tingkat ketiga Gubernur atau Pasha. Tingkat keempat Bupati atau As-Sawazik atau Al-Alawiyah. Muncul kelompok elit militer yang disebut Janishari atau Inqisyriyah pada masa Orhan bin Utsman. Kelompok ini merupakan kelompok penghancur non-muslim. Yang kedua adalah bidang pengetahuan dan budaya. Terjadi akulturasi dari beberapa negara seiring dengan meluasnya wilayah, yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Rakyat Utsmani mengambil ajaran tentang etika dan tata krama dari kebudayaan Persia, organisasi dan kemiliteran dari Bizantium, dan ilmu arsitektur dari Arab. Dari ilmu arsitektur tersebut, berdirilah berbagai masjid yang bagus, serta kaligrafi indah. Yang ketiga adalah bidang agama. Muncul dua aliran tarekat, yaitu Bekci yang banyak pengaruhnya di bidang militer, dan Maulawiyah yang banyak pengaruhnya di lingkungan pejabat pemerintahan. Kemajuan yang kedua adalah dari kerajaan Safawi. Didirikan oleh Syekh Ismail pada tahun 907 Hijriah atau 1500 sebelum Masehi di Tabriz, Persia, Iran. Awalnya sebuah gerakan tarekat yang bernama Safawiyah yang menjadi gerakan politik dipimpin oleh Syekh Safiuddin Ishaq. Pada masa pemerintahan Syekh Abbas, kerajaan Safawi mengalami puncak keemasan. Tidak hanya meredam konflik internal dan merebut wilayah yang melepaskan diri, tetapi Syekh Abbas juga mampu melebarkan wilayahnya ke Tabriz, Sirwan, dan Kepulauan Hormuz, bahkan pelabuhan Bandar Abbas. Ia membentuk kekuatan militer yang terdiri dari budak Kaukasus dan Georgia. Strategi ini berhasil mengusir kekuatan Uzbek di Hirazan pada tahun 1598. Kemajuan kerajaan Safawi ditunjukkan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang pemerintahan dan politik. Terbagi secara horizontal, yaitu didasarkan pada garis kesukuan dan kedaerahan, dan pembagian secara vertikal, yaitu mencakup dua jenis, istana, dargah, dan sekretariat negara atau divan atau mamalik. Penyelenggaraan negara dipercayakan kepada para amir atau kepala suku tingkat atas dan wazir atau menteri yang tergabung dalam suatu dewan atau jangi. Terdapat lembaga yang tercakup dalam dewan tersebut, yang terdiri dari sejarawan istana, sekretaris pribadi syekh, dan kepala intelijen.
Yang kedua adalah bidang ekonomi. Ekonomi dikendalikan langsung oleh pusat, banyak memperkuat di bidang pertanian dengan memperbanyak pengalihan tanah negara menjadi tanah raja. Pertumbuhan ekonominya semakin baik karena stabilitas keamanan yang dinamis dan situasi dalam negeri yang terkendali. Pelabuhan Bandar Abbas menjadi jalur perdagangan antara timur dan barat sehingga sektor perdagangan semakin maju. Bidang yang ketiga adalah bidang ilmu pengetahuan. Didirikan lembaga pendidikan Syiah oleh Syekh Abbas, yaitu sekolah teologi untuk lebih memantapkan akan aliran Syiah. Yang keempat di bidang bangunan dan seni. Kantor, masjid, rumah sakit, dan jembatan raksasa dibangun dengan gaya arsitektur yang indah. Di bidang seni terlihat dalam kegiatan dan hasil dari kerajinan tangan, keramik, karpet, dan seni lukis. Kemajuan yang ketiga adalah dari Kerajaan Mughal. Didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi di India. Terjadi kemajuan di berbagai bidang, misalnya ekonomi dan pertanian yang dipacu oleh stabilitas politik yang aman dan pemerintahan yang stabil. Karya Malik Muhammad Jayadi yang berjudul Pademayat menjadi karya sastra yang paling menonjol. Demikian juga pembangunan masjid indah dan megah yang berlapis mutiara yang disebut Taj Mahal. Oke, next. Saya, Salsabila Rustiviani, NIM 88, akan mempresentasikan tentang sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Yang pertama ada krisis dalam bidang sosial politik. Pada masa itu, ajaran Islam dapat diibaratkan bagaikan pakaian, di mana kalau dikehendaki baru dikenakan, akan tetapi kalau tidak diperlukan, ia bisa digantungkan. Akibatnya, para pengendali pemerintahan memarginalisasikan agama dalam kehidupannya, yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikan seperti keserakahan dan tamak terhadap kekuasaan dan kehidupan duniawi, dengki dan iri terhadap kehidupan orang lain yang kebetulan sedang sukses. Akibat yang lebih jauh lagi adalah muncullah nafsu untuk berebut kekuasaan tanpa disertai etika sama sekali. Kepada bawahan diperas dan diinjak, sementara terhadap atasan berlaku menjilat dan memuji berlebihan menjadi hiasan mereka. Selanjutnya yang kedua adalah krisis dalam bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumud atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Kondisi dunia Islam yang dipenuhi oleh ulama-ulama yang berkualitas dibuatnya redup dan pudarnya nur Islam yang di abad-abad sebelumnya merupakan kekuatan yang mampu menyinari akal pikiran umat manusia dengan terang benderang. Selanjutnya ada yang ketiga ada krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini sesungguhnya hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial politik dan bidang keagamaan. Perang salib yang membawa kaum Nasrani Spanyol dan serangan tentara Mongol sama-sama berperangai barbar dan sama sekali belum dapat menghargai betapa tingginya nilai ilmu pengetahuan. Akibatnya adalah dunia pendidikan tidak mendapatkan ruang gerak yang memadai. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada sama sekali tidak memberikan ruang gerak kepada para mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Kebebasan mimbar dan kebebasan akademik yang menjadi ruh atau jantungnya pengembangan ilmu pengetahuan Islam satu persatu surut dan sirna. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indah Wiyani, NIM 20111500056 akan menjelaskan mengenai perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim untuk menentukan masa depannya. Dan dalam menerapkan ajaran Islam, umat perlu selektif dalam menerapkan ajarannya. Sebab di dalam Al-Quran secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Sebab-sebab pemurnian dan pembaharuan pemahaman yang benar terhadap Islam dan aspek yang ada padanya terkadang salah
dipahami orang. Pada mula penyebarannya, agama ini dipandang sebagai sesuatu yang aneh, radikal, dan tampak terbelakang sekali. Maka dalam memberikan pemahaman ini terhadap orang lain diperlukan dua buah proses yang penting, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang pokok-pokok ajaran Islam yang universal sehingga tidak ada anggapan atas bentuk persoalan keislaman yang hanya dikuasai oleh segelintir manusia saja atau monoislam. Yang kedua yaitu menunjukkan universalitas gerakan-gerakan muslim dan berbagai kebijakan yang lahir di dalamnya seperti perbedaan pemikiran tentang wacana sosial, ekonomi, politik, dan penetapan hukum yang berbeda yang bertentangan antara aliran yang satu dengan aliran yang lainnya. Ketika kondisi masyarakat yang rapuh dan terjebak dalam kondisi yang serba lemah tersebut, lahirlah sebuah angin pembaharuan yang memberikan perubahan besar dalam tubuh Islam hingga sekarang ini. Muhammad bin Abdul Wahab menggemakan suara pembaharuan di daerah Najd, sebuah negeri yang masih murni dalam menjalankan syariat agama Islam. Melihat kondisi umat Islam yang ada pada waktu itu mendesak dirinya untuk berusaha mengeluarkan mereka dari nuansa yang serba gelap tanpa petunjuk. Muslim saat itu terkena penyakit yang sangat parah dan harus segera diobati sebelum ajal menimpa mereka. Maka dengan semangat juang Islamnya, ia pun menggerakkan semua pemuda untuk memperbaiki dan membangkitkan kembali kemegahan dan kebesaran umat Islam seperti masa-masa silam. Membersihkan tauhid dari penyakit TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat, dan meluruskan amalan-amalan yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Penghancuran tempat-tempat yang membawa kepada penyakit akidah dan bentuk sarana fisik pun mulai ia lancarkan dengan tanpa pandang bulu lagi. Pohon yang dianggap keramat, kuburan yang dianggap suci, dan semua benda yang dianggap memiliki tuah dan keramat ia hancurkan. Dan gerakan itu banyak sekali mendapat rintangan dari para masyarakat yang masih percaya pada tahayul, bid'ah, dan khurafat. Karena pada masa itu masyarakat Islam percaya dengan tahayul, yaitu mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Terus bid'ah itu pada dasarnya berarti sesuatu yang baru, atau bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW, dan khurafat dikaitkan dengan akidah menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Maka terbentuknya gerakan tajdid atau pembaharu. Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah adalah menyatukan ajaran aruju ila Al-Quran wa al-Sunnah, atau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan semangat ijtihad dan tajdid. Aspek-aspek pembaharuan setelah kedatangan Abdul Wahab yang menghembuskan angin pembaharuan, maka mulailah lahir para tokoh pembaharuan lainnya yang gencar melakukan pembaharuan pula. Dengan gambaran yang ada tersebut, maka umat Islam diharapkan mampu melihat keadaan dan kejadian yang telah silam sebagai cerminan di kemudian harinya. Di samping itu, umat Islam juga berpegang teguh pada ajaran Nabi yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Maka disinilah tugas para pembaharu untuk selalu mengedepankan pembaharuannya dan memotivasikan umat agar bangkit dari keterpurukannya yang sudah begitu lama. Oleh karena itu perlu sekali ditekankan kepada al-mujadid untuk berani tampil di pentas dunia dan membangun dengan gagasan-gagasan Quraninya sebagai sebuah sumbangan nyata terhadap peradaban Islam yang besar.
Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Septianingrum, NIM 20111050082, akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaru dalam dunia Islam. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dinamakan Gerakan Muwahhidin, yaitu suatu gerakan yang bertujuan untuk mensucikan dan mengesahkan Allah dengan semurni-murninya yang mudah dipahami dan diamalkan persis seperti Islam pada masa permulaan sejarahnya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan semboyan induk bagi semua gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah kembali menghayati dan mengamalkan secara nyata dan sungguh-sungguh terhadap semua perintahnya. Sedangkan kembali kepada sunnah Rasul tidak lain adalah kembali menggali semangat dan jiwa sunnah Rasul guna dijadikan pedoman operasional terhadap sikap dan kegiatan hidup setiap muslim. Gerakan ditujukan kepada segala bentuk bid'ah, khurafat, dan kemusyrikan. Yang kedua ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaru Islam pada abad 19 sampai abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Sejak Muhammad Ali Pasha menguasai Mesir, ia telah banyak melakukan upaya pembaruan, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintahan, maupun pendidikan. Proses pembaruan ini dipengaruhi oleh proses transformasi dan majunya ilmu pengetahuan serta teknologi, baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan intelektual yang lahir dari sebuah paradigma baru. Dengan kata lain, pembaruan merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengubah kondisi ke arah yang lebih baik, yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Ia dikenal sebagai mujaddid atau reformer dalam dunia Islam, sekaligus sebagai seorang mujahid atau pejuang yang terus-menerus mengobarkan api semangat menegakkan kalimatul haq kepada siapapun sampai kepada penguasa yang sangat zalim. Tujuan gerakan Al-Afghani yaitu dengan gerakan pan-islamismenya mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama, membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan, dan kedua, mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam pada saat itu. Yang keempat, ada Muhammad Abduh. Ia seorang ulama besar, penulis kenamaan, dan pendidik yang berhasil, pembaru Mesir modern yang bergerak dalam lapangan kemasyarakatan, seorang pembela Islam yang gigih, seorang wartawan yang tajam penanya, seorang hakim yang jauh pandangannya, pemimpin dan politikus ulung, dan seorang mufti, yaitu suatu jabatan keagamaan yang tertinggi di Mesir. Tujuan gerakan Syekh Muhammad Abduh adalah terbagi menjadi 4 sasaran. Yang pertama, pemurnian amal perbuatan umat Islam dari segala bentuk bid'ah. Yang kedua, pembaruan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, perumusan kembali ajaran Islam menurut pikiran modern. Yang keempat, tangkisan terhadap pengaruh Barat dan Nasrani. Untuk kepentingan gerakan, Syekh Muhammad Abduh telah menulis beberapa buku, yaitu Risalatut Tauhid dan Al-Islam wan Nasraniyah Ma'al Ilmi wal Madaniyah. Yang kelima, Muhammad Rashid Ridho. Bersama-sama dengan Abduh, Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar yang memiliki tujuan sama dengan Al-Urwatul Wusqa. Di antaranya adalah pembaruan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas khurafat dan bid'ah, menghilangkan faham fatalisme, serta faham-faham yang dibawa tarekat. Majalah ini sering mengemukakan buah pikiran Ibnu Taimiyah, Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Ia juga mendesak gurunya Muhammad Abduh untuk menulis Al-Quran secara modern, yang kemudian dikenal sebagai Tafsir Al-Manar. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan dengan membuka pintu ijtihad. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.